Maluku, pemuda-pemuda yang berakal yang Pasca peristiwa Madiun pada 18 September 1948, perseteruan terus terjadi antara kelompok Islam dan kelompok komunis. Gontok-gontokan antara kaum komunis yang tergabung dalam Laskar Pesindo PKI dan kelompok Islamis yang dipelopori Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, terus berlangsung, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut sejarawan Hari A. Pose, banyak para pengikut FDR PKI yang masih lolos dari operasi penumpasan TNI di Madiun, dan mereka tetap meneruskan perjuangan dengan bergerilya di hutan-hutan. Selain menghadapi agresi militer Belanda, kekuatan-kekuatan bersenjata itu juga tetap mempertahankan pertikaian mereka dengan militer Indonesia dan unsur-unsur anti-komunis lainnya. Yang sudah pasti terjadi justru saling bentrok. Pasukan-pasukan FDR dan Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, berhadapan dengan kesatuan-kesatuan Hizbullah Masumi, ungkap Pose dalam bukunya yang berjudul Madiun 1948, PKI Bergerak. Di Ponorogo, Jawa Timur, menjadi salah satu arena pertikaian kedua kelompok tersebut. Meski di tempat itu FDR PKI sukses ditumpas, namun beberapa pengikutnya masih eksis. Sebagai catatan, pada awal terjadinya insiden 1948, kota Ponorogo dan Sumoroto memang menjadi basis perlawanan paling kuat dari FDR PKI. Ketika itu, seusai kota Madiun berhasil dikuasai, TNI meneruskan pengejarannya terhadap para pemimpin kaum komunis. Karena terdesak, sekira 2.000 penduduk sipil Ponorogo dijadikan tameng hidup oleh PKI. Dan seusai bentrokan sengit, sekira 500-an orang diantaranya telah tewas. Dengan latar belakang berdarah-darah seperti itulah menyebabkan pertikaian terus memanjang di kedua tempat tersebut. Meski pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer keduanya dengan menyerang kedudukan RI di Yogyakarta dan menangkap para pemimpin Indonesia, namun mereka yang berkonflik seolah tak mempedulikan akan hal itu. Soal pertikaian mereka itu ternyata menjadi masalah bagi rencana Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Letjen Sudirman, untuk menghadapi Belanda secara fokus. Sudirman merasa galau saat dilapori jika masih ada kelompok-kelompok bangsa sendiri yang masih adu nyawa. Oleh karenanya, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengharapkan agar kedua pihak yang bertikai di Ponorogo itu segera berdamai dan selekasnya fokus menghadapi aksi militer Belanda. Karena alasan itu pula, maka pada 9 Mei 1949, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan surat bernota rahasia kepada Komandan Batalion TNI di Ponorogo, yakni Mayor Suprapto Sukawati, dengan tembusan kepada pimpinan PKI FDR di Ponorogo Sumoroto dan pimpinan Masumi di Ponorogo Sumoroto. Adapun isi dari nota rahasia itu berupa himbauan agar seluruh golongan bersatu dan menghentikan pertempuran
Untuk itu, Jenderal Sudirman menawarkan semacam amnesti pengampunan pada para pimpinan FDR PKI. Kejadian-kejadian masa lampau harus sama sekali dilupakan supaya kekuatan kita benar-benar dapat bulat dan utuh satu, sehingga rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya merupakan satu benteng yang kokoh dan sanggup menghadapi siapapun juga, ungkap Sudirman seperti termaktub dalam buku Jenderal Sudirman Pahlawan Sejati yang ditulis dan diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia pada 1950. Jenderal Sudirman juga menegaskan, jika perang total menghadapi Belanda mutlak harus dilakukan di bawah satu komando yang membawai semua golongan, baik kanan maupun kiri. Dia meyakini jika Belanda bisa menguasai kembali Indonesia, maka yang terjadi adalah kesengsaraan bagi semua golongan dengan tidak memandang ideologinya. Kalau kita ingin menang dalam perjuangan suci ini, kita harus kuat. Untuk dapat kuat, segala perselisihan harus diberantas, dan semua golongan dari macam-macam ideologi harus bersatu dalam sikap dan tindakannya. Demikian lanjut Sudirman. Dalam kata-kata terakhirnya di surat tersebut, Sudirman sangat mengharapkan agar semua pihak yang tengah bertikai di Ponorogo dan Sumoroto mendengarkan seruannya. Namun yang terpenting, kata Sudirman, mereka yang tengah bertikai memiliki niat secara ikhlas untuk mengakhiri semua konflik dan sama-sama fokus menghadapi tentara Belanda saja. Ternyata seruan dan ketokohan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman berpengaruh juga. Terbukti baik Laskar Masumi dan Laskar Pesindo PKI bersedia bersatu kembali guna berjuang menghadapi kekuatan militer Belanda. Beberapa sumber sejarah menyatakan hal itu dikarenakan peranan dari tokoh gaek PKI bernama Alimin bin Prawirodirjo yang bersedia memenuhi seruan Panglima Besar Jenderal Sudirman, di mana hal itu terus berlanjut dengan pertemuan rahasia antara Alimin dengan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di pinggiran kota Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, Alimin bahkan menawarkan diri untuk turun ke bawah, ke kantong-kantong atau basis daerah PKI untuk mensosialisasikan kesepakatan damai di antara mereka. Semuanya untuk kebaikan kita, demi Indonesia Raya.